Saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan satu pujian. Kita sadar bahwa kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kita nyanyikan pujian, berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selagi kali kita menyanyikan pujian ini, kita yakin percaya bahwa kita boleh ada sampai ini semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
ayat panggilan ibadah terambil dari Mazmur 148 ayat 1, 11, 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Mari Bapak Ibu dengan tetap berdiri, dengan tetap penuh sukacita. Biarlah segala suku, kaum dan bahasa semua berkumpul di hadapan tahta, menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Mari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh pujihu, oh pujihu, haleluya, pujihu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh pujihu, oh pujihu, haleluya, pujihu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh pujihu, oh pujihu, haleluya, pujihu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Di antara segala, sekali lagi katakan, di antara segala bangsa, segala bangsa. Kita nyanyikan pujian sebab Dia hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia, sebab Dia hidup ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, katakan sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar,
kembali. Saat ini kita akan membacakan pembacaan Alkitab secara bertanggapan. Terambil dari Roma pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 5 disambung dengan ayat ke-16 sampai ke-17. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, selanjutnya secara bertanggapan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Bapak Ibu, kita sering mendengar tentang Injil dan kebenarannya. Tetapi kita juga sering lalai mentaati dan bahkan kita lari dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali ke pangkuannya. Kita akan mengakuikan segala dosa dan pelanggaran kita. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ia menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulang. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, amat ajaib janjinya. Amat ajaib janjinya kepadamu, Ya mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentuh
mengampuni segala dosa-dosa di hadapan-Nya. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan, menyadari ada begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali tidak menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup tidak taat, hidup memberontak daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami kembali datang memohon ampun. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami boleh senantiasa hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Mazmur 103 ayat 8, 10, dan 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Untuk itu marilah kita mensyukurinya. Kita akan memuji Tuhan yang melindungi jiwaku. Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Martin Ghazali. Kita mau siapkan hati kita nyanyikan pujian saatnya.
pujian ini. Saatnya ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat Pada hambanya saya persilakan. Tuhanku. Mari kan kita sama-sama masuk dalam doa. Tunjukkanlah Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Kami mau taat kepada-Mu dan firman-Mu. Hari ini biarlah Tuhan kembali memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang datang beribadah menyembah-Mu. Karena hidup kami ini adalah berasal dari-Mu dan diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Ditebus untuk memuji perbuatan kasih-Mu selama-lamanya. Nah, pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan saja kami masih boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan firman-Mu. Tuhan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan memelihara kita di tengah situasi seperti ini. Kita masih boleh ada kesempatan, boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Saudara yang ada di rumah atau dimanapun, saudara, hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Saudara, bulan depan adalah bulan Agustus di mana kita bersama-sama gereja Tuhan GKI Gading Serpong dengan hanya bersandar kepada anugerah Tuhan, apa yang kita sudah rencanakan dan persiapkan selama 2 tahun ini, bahkan karena tahun lalu kita undur dan tunda pelaksanaan program kita. Kiranya bulan depan kita bisa laksanakan bersama-sama. Kondisi situasi yang sangat sulit tentu saja menjadi satu tantangan, saudara, untuk kita bersama-sama sebagai jemaat masuk di dalam 40 days of gospel. Namun biarlah saudara kita semakin disadarkan bahwa kita tidak bersandar kepada situasi, kepada kondisi, sekalipun itu semua sangat mempengaruhi. Kita disadarkan untuk hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu mari saya mengajak jemaat berdoa. Biarlah justru kesempatan ini Tuhan pimpin kita semua untuk maju bertumbuh di dalam iman justru di tengah situasi yang tidak mudah. Bahkan saudara, biar kita juga boleh mengalami satu terobosan dan kebangunan rohani melalui saudara 40 days of gospel. Nah, bulan Juli ini menjadi bulan persiapan kita dan tema-tema khotbah sepanjang bulan ini mempersiapkan kita untuk memasuki program utama kita. Saudara, kita sudah membaca bagian firman Tuhan pada pembacaan Alkitab tadi yang diambil dari Roma. Nah saudara, judul kita adalah Aku Tidak Malu Akan Injil. Ini adalah perkataan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal pertama ayat 16. Saudara, mengapakah Paulus mengeluarkan pernyataan seperti ini atau statement seperti ini? Apakah ada tekanan atau godaan yang bisa memang membuat Paulus dan jemaat di Roma merasa malu akan berita Injil dan mengakuinya dan menyatakan atau menyampaikan, memberitakannya? Saudara, Injil itu sendiri apa sebenarnya? Saudara, berulang-ulang sudah pernah sebenarnya disampaikan, tetapi biarlah saudara pengertian ini terus-menerus kita cerna dan kita hayati dan kita dalami.
Injil itu bicara paling tidak secara sederhana bisa kita lihat dari dua aspek, yaitu apa dan siapa. Injil itu apa? Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani, euangelion, itu sebenarnya bisa pengertiannya adalah satu announcement, satu pengumuman, atau satu penyataan, satu pernyataan atau deklarasi. Atau juga Injil itu adalah sebuah berita, sebuah message yang disebut kabar baik. Yang disebut kabar baik itu memang kata yang digunakan itu euangelion. Eu itu baik, good. Angelion itu adalah message, kabar yang baik, berita yang baik. Berita yang baik ini punya konteks memang pada masa itu biasanya ada seorang yang mengabarkan satu berita kepada penduduk satu kota tentang kemenangan yang telah diraih oleh pemimpin mereka atau raja mereka yang sedang pergi berperang. Sehingga kota itu boleh merasakan kemenangan juga, boleh bersorak-sorak juga atas kemenangan yang sudah diraih oleh pemimpin mereka yang maju ke medan perang. Sehingga akan ada perdamaian, akan ada ketertiban, akan ada keselamatan. Karena raja atau pemimpin mereka telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga ada keamanan dan damai sejahtera yang mereka akan alami. Jadi seorang pembawa kabar baik itu memberitakan sebuah kabar kemenangan yang membawa perubahan, membawa pengharapan, membawa sukacita bagi seluruh masyarakat yang mendengarnya. Jadi sebenarnya saudara, Injil itu adalah memang satu deklarasi tentang apa yang Allah sudah capai dan tuntaskan bagi kita. Yaitu kemenangan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga mendatangkan keselamatan, pengampunan, dan pemulihan relasi kita dengan Allah. Yang membawa keselamatan dan hidup yang baru. Jadi saudara, itulah Injil. Dan sentralitas atau substansi dari Injil itu adalah siapa, who. Dan tidak lain sentralitas atau substansi daripada Injil, berita Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang di dalam pasal 1 Paulus katakan, yaitu tentang anaknya. Injil itu yang telah dinubuatkan sejak dari zaman perjanjian lama oleh para nabi-nabi, itu adalah tentang siapa, bukan tentang apa, yaitu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, yang di sini dikatakan dia datang menurut daging. Jadi artinya dia adalah Anak Allah yang datang menjadi manusia sepenuhnya. Fully human. Bukan hanya separuh atau setengah manusia, tetapi dia sepenuhnya manusia. Dan dia lahir dari keturunan Daud. Dia menggenapi apa yang sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Dan Allah sendiri berfirman kepada Daud, ketika Daud masih hidup, Tuhan menjanjikan bahwa melalui keturunannya akan muncul seorang Mesias, seorang raja yang sesungguhnya, seorang penyelamat dan pembebas Israel yang taktanya tidak akan berkesudahan. Dan bukan saja di dalam 2 Samuel 7, tetapi di dalam seluruh bagian perjanjian lama berbicara mengenai substansi daripada berita kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus. Bahwa dia juga adalah anak Allah. Dia bukan saja sekedar manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia disebut anak Allah yang maha kuasa,
yang di sini dikatakan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan saja dia menjadi manusia, dia menggenapi nubuatan dari para nabi di perjanjian lama, tetapi dia menyatakan sesungguhnya siapakah dirinya. Dia adalah anak Allah yang maha kuasa, yang mati tetapi mengalahkan kuasa kematian melalui kebangkitannya. Nah, kebangkitannya itu menjadi satu bukti yang menunjukkan siapakah dia sesungguhnya. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan dan yang digenapkan kedatangannya ketika dia hadir menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil inilah kabar baik, dan Injil ini adalah tentang Yesus Kristus yang datang, mati dan bangkit untuk mendatangkan keselamatan bagi barang siapa yang percaya. Saudara, Paulus mengatakan sebab aku tidak merasa malu. Memang LAI menerjemahkannya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam seluruh terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata malu, ashamed. Ya. Aku tidak merasa malu. Kenapa, saudara? Paulus perlu mengatakan hal ini. Seolah-olah memang ada sesuatu yang bisa membuat dia merasa malu. Tetapi dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia merasa begitu bangga dan yakin, bahkan bersemangat untuk mengabarkannya. Nah, saudara, kita tahu memang Injil itu sendiri adalah sebuah berita tentang Yesus yang mati di salib dan kemudian bangkit. Berita ini dan isi di dalamnya memang seringkali menjadi sebuah sandungan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Sejak dari zaman dahulu sampai pada hari ini. Saudara lihat, ini ada satu grafiti. Saudara mungkin pernah melihat ya gambar ini. Ini adalah tulisan dinding atau gambar dinding ya, grafiti yang ditemukan di reruntuhan kota Roma kuno. Diperkirakan ini dari abad kedua Masehi, kurang lebih tahun 200 Masehi ya. Itu ada gambar seorang yang sedang ada di depan satu manusia yang kepalanya itu kepala keledai. Dan kemudian di situ ada seperti palang yang berbentuk salib. Tulisannya di situ berbunyi, Alexamenos menyembah Tuhannya. Alexamenos menyembah Tuhannya. Jadi ini dikenal dengan sebutan Alexamenos graffiti. Siapa Alexamenos kita nggak tahu. Tapi tampaknya gambar ini merupakan sebuah olok-olokan yang ditujukan kepada Alexamenos dan kepada orang-orang Kristen pada umumnya yang menyembah Tuhan yang disalib. Nah, saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa memang sejak dari zaman dahulu, berita tentang Yesus yang disalibkan itu menjadi sebuah sandungan dan olok-olokan bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang kemudian dikatakan saudara di dalam surat Korintus, ya, bahwa Paulus sendiri mengatakan hal ini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Apa yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Saudara, orang-orang Yahudi mencari tanda dari Mesias. Di dalam pemahaman orang-orang Yahudi yang menantikan datangnya seorang Mesias. Mesias itu adalah seorang yang membawa tanda-tanda ajaib. Tentu saja, Yesus pun juga demikian. Tetapi yang mereka tidak bisa terima adalah kenapa Mesias itu, kalau memang benar dia Mesias, berakhir di tiang salib. Sedangkan pemahaman mereka, Mesias itu datang justru untuk melakukan aksi heroik, menjadi penyelamat, menjadi pembebas, yang mengalahkan musuh-musuh mereka yang menindas mereka. Dan membebaskan mereka. Mendirikan kerajaan Mesias yang gilang gemilang di atas muka bumi ini. Waktu mereka melihat Yesus lah di atas kayu salib, maka mereka mengolok-olok dan mengejek. Kalau memang engkau Mesias, turun dari kayu salib, maka kami akan percaya. Jadi saudara, mereka punya pemahaman Mesias itu adalah orang yang berkuasa, yang akan membawa mereka kepada kemenangan, kejayaan, kesejahteraan. Bukan berakhir di kayu salib. Maka berita tentang Mesias yang disalibkan, bagi orang Yahudi yang mencari tanda Mesias seperti yang mereka harapkan, itu menjadi sandungan. Maka mereka menolak Injil. Dan bagi orang Yunani, nah saudara, Yunani ini juga bisa mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan pada zaman itu, saudara, mereka mencari yang namanya pengetahuan atau hikmat melalui filsafat. Jadi keselamatan bagi mereka itu datang melalui pengetahuan. Dan pengetahuan itu pada zaman itu dilihat melalui filsafat, sofia, hikmat. Maka ada banyak ahli-ahli filsafat pada zaman itu ya, yang biasa berorasi begitu ya. Disaksikan, didengar oleh banyak orang. Pada waktu mereka mendengar berita tentang salib, tidak bisa tidak. Mereka melihat itu sebagai sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin bisa percaya kepada penyelamat yang berakhir di tiang salib? Tetapi Paulus justru mengatakan, itulah justru kekuatan Allah. Itulah justru yang aku beritakan, yaitu salib Kristus. Aku tidak peduli dengan hal yang lain selain berita tentang salib yang aku kabarkan. Sebab disitulah justru tindakan Allah yang melaluinya kita semua yang berdosa boleh diselamatkan. Maka saudara, kalau kita melihat di sini, kita bisa mengerti kenapa Paulus dalam ayat 16 surat Roma ini mengatakan, sebab aku tidak merasa malu. Sebab memang saudara, pada zaman itu, ketika orang-orang Kristen itu dicap segala hal yang negatif, dilabelin segala hal yang negatif, dikatakan percaya tahayul lah, dikatakan orang yang bodoh, yang mudah ditipu, yang percaya kepada Tuhan yang disalib. Jadi kalau di dalam pergaulan masyarakat umum, orang Kristen tuh bisa mengalami berbagai macam konsekuensi, saudara. Salah satunya itu apa? Bisa dibully. Jadi ini satu godaan yang juga sampai hari ini. Saudara, hari ini kekristenan tidak bertambah pendukung, ya. Justru saudara, hari ini kita melihat dunia ini semakin justru jauh daripada sikap yang positif terhadap Injil dan kekristenan. Injil semakin ditolak, Injil semakin dipandang satu yang aneh dan nggak masuk akal, sesuatu yang dianggap menyerang, yang bersifat ofensif, ya, sehingga banyak serangan dan ketidaksukaan dari dunia ini terhadap berita Injil.
Karena itu bukan saja baru sekarang tapi sejak dahulu. Saudara kalau melihat misalnya di dalam Kisah Rasul 17, dalam perjalanan misi Paulus ketika dia sampai di kota Athena, saudara dia ketemu dengan kondisi Athena pada saat itu yang penuh dengan berbagai macam penyembahan kepada para dewa. Dan di situ juga berkumpul para ahli filsafat, para filsuf. Dan penduduk kota itu adalah orang-orang yang mencari hikmat, yang mencari pengetahuan. Maka ada satu tempat yang disebut Areopagus, di mana biasanya orang-orang itu di situ berorasi, menyampaikan filsafatnya. Jadi waktu Paulus masuk ke kota Athena, dia melihat begitu banyak altar-altar gitu ya yang dipersembahkan kepada banyak dewa-dewa. Paulus melihat ada satu celah yang dia bisa gunakan untuk pemberitaan Injil, yaitu melalui satu altar yang di situ dikatakan bagi Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal inilah yang kemudian Paulus beritakan sebagai Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Waktu Paulus menyampaikan itu sampai kepada satu bagian di mana di dalam Injil itu akan ada pengharapan orang-orang mati dibangkitkan. Para pendengar pada waktu itu yang mendengarkan khotbah Paulus sampai kepada titik itu, saudara, terjadi sesuatu. Ya. Alkitab mencatat di situ bahwa ketika mereka mendengar Paulus bicara tentang kebangkitan orang mati, sebagian mengatakan sudah cukup sampai di sini. Lain kali saja. Bicara soal seperti itu bagi kami itu sesuatu yang absurd, sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang konyol. Cukup sampai di sini saja. Atau lain kali sajalah engkau bicara soal itu. Maka Paulus juga meninggalkan mereka. Tetapi Lukas mencatat sebagian orang kemudian menjadi percaya. Dan kemudian mengikut Paulus menjadi orang percaya. Saudara, maka kita menyadari bahwa memang saudara berita Injil itu adalah satu berita yang memang mendapatkan banyak ya penolakan dan tantangan sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena itu justru membuat kita sebagai orang yang mengaku percaya harus menyadari betapa saudara Injil itu sesuatu yang perlu untuk semakin kita dalami, semakin kita hayati. Dan semakin menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita. Sebab apa saudara tadi di dalam pembacaan ayat liturgi, Yesus mengatakan, barang siapa yang merasa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia juga akan malu terhadap orang itu pada waktu dia datang di dalam kemuliaan Bapanya. Jadi di sini saudara, malu itu dikontraskan dengan mengaku. Karena malu itu bisa membawa kepada satu sikap menyangkal. Kalau kita orang Kristen merasa malu terhadap Injil, kita ada di dalam bahaya untuk bisa menyangkal Injil. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak malu, maka kita menjadi orang Kristen yang berani mengaku. Bahkan dengan keyakinan kita memberitakannya. Saudara, Paulus di sini melanjutkan, kenapa dia tidak merasa malu? Nah, ini jawabannya, saudara. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah dan kuasa Allah. Injil itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya omongan doang, bukan hanya sekedar satu ide, satu gagasan, atau satu ideologi atau satu filsafat, filosofi. Injil itu sesungguhnya adalah kekuatan Allah yang hadir dalam bentuk verbal. Berita itu sendiri yang diberitakan. Karena di dalamnya itu saudara adalah firman Allah.
dan ada kuasa Roh Allah yang menyertainya. Karena di dalamnya itulah Yesus Kristus, saudara, yang mati dan bangkit. Maka Injil itu sendiri secara aktual adalah kekuatan Allah dan kuasa Allah yang bisa merubah kehidupan. Kuasa Allah yang disebut di sini adalah kuasa Allah yang seperti apa dan yang bagaimana. Apa yang kuasa dan kekuatan Allah itu lakukan? Jawabannya adalah Paulus di sini mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang itu bicara mengenai satu skop. Kuasa Injil menyelamatkan setiap orang, siapa saja. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Saudara, ini bicara mengenai skop Injil secara universal dan global. Yang tidak dibatasi oleh sekat, baik sekat geografis, saudara, sekat budaya, sekat ras, sekat bahasa. Tetapi juga sekaligus, saudara, ada limitasi, yaitu bagi setiap orang yang percaya. Bukan bagi semua manusia, tanpa pandang bulu, tetapi hanya bagi yang percaya. Ini ada satu kondisi yang melimitasi. Siapa yang bisa mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan itu? Saudara, di sini muncul pertama kali aspek percaya atau iman di dalam surat Roma yang kemudian dieksplor, dijelaskan lebih panjang lebar lagi oleh Paulus dalam pasal-pasal selanjutnya. Bahwa iman atau percaya itu adalah satu sarana di mana kekuatan Allah yang menyelamatkan itu bisa diterima, dialami oleh orang yang percaya. Saudara, seperti saklar lampu yang kalau kita nyalakan, kita pencet, kita tekan, maka lampu itu yang tadinya mati jadi nyala. Jadi saklar itu menghubungkan sumber energi yaitu listrik itu kepada bola lampu sehingga bola lampu itu bisa bercahaya. Iman itu adalah penerima kuasa Allah yang menyelamatkan itu sehingga kita bisa terima dan kita alami. Mengubah hidup kita. Saudara, kenapa Injil demikian kuat dan berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya? Di sini Paulus katakan di ayat yang ke-17, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, saudara, di sini kata dikaiosuneteo. Ini memang menjadi pembahasan yang begitu rupa di kalangan para teolog, ya. Apa sebenarnya maksud atau arti dari kebenaran Allah dalam bagian ini? Saudara, kita pernah belajar bagaimana Martin Luther itu bertobat dan bagaimana sejarah gereja itu dan reformasi itu terjadi mengubah dunia. Itu melalui kesaksian pengalaman Luther yang dia temukan di dalam Roma pasal 1 ayat 17 ini. Waktu dia membaca di dalam Injil kebenaran Allah itu dinyatakan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana mungkin kabar baik itu dikaitkan dengan kebenaran Allah. Karena bagi Luther, kebenaran Allah itu artinya adalah Allah itu benar dan adil. Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bercacat, yang akan menghakimi setiap orang yang berdosa dengan benar dan adil. Justru kebenaran Allah itu di dalam benak Luther membuat dia justru gentar dan merasa takut menghadapi Allah. Oleh karena dia sadar bahwa semua orang adalah orang yang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah yang benar itu. Bagaimana mungkin itu menjadi sebuah kabar baik?
Luther semakin memikirkan ini, justru dia semakin depresi. Sampai pada satu saat dia menyaksikan bahwa seperti pintu surga itu terbuka di hadapannya. Dan dia bisa melihat terang ilahi itu menyinari dia. Sehingga dia bisa mengerti apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini. Dan dia merasa pada saat itulah dia mengalami lahir baru. Dan dari situlah kemudian saudara, reformasi menjadi suatu kuasa perubahan ya dari gereja, yang membawa gereja untuk kembali menyadari bahwa kuasa Injil itu adalah kuasa yang dibutuhkan untuk membawa keselamatan, bukan upaya perbuatan manusia. Tetapi hanya karena kekuatan dan perbuatan Allah saja, maka manusia itu boleh ada pengharapan dan keselamatan. Jadi Luther pada akhirnya menyadari kebenaran yang dimaksud di sini bukan kebenaran dalam arti kesempurnaan moral Allah, bahwa dia benar dan adil yang akan mengadili manusia menurut perbuatannya, dan karena manusia berdosa maka manusia akan dihakimi dan mengalami penghukuman. Tapi kebenaran di sini adalah kebenaran yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan itu diwujud nyatakan di dalam Yesus Kristus, di dalam keseluruhan hidup Yesus Kristus, dan di dalam karya penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kebenaran Allah itu di dalam Yesus Kristus itulah yang diberikan, yang dikaruniakan kepada orang yang percaya. Melalui apa? Melalui iman. Pada waktu Luther menyadari bahwa ini sesungguhnya adalah kebenaran yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga kita yang tadinya adalah orang berdosa yang tidak benar, sekarang dikaruniakan status sebagai orang benar semata-mata karena anugerah Allah yang diterima melalui iman. Maka di situ Luther mengatakan, aku dilahirbarukan. Saudara, jadi kenapa Injil itu begitu kuat dan berkuasa untuk menyelamatkan? Saudara, karena di dalam Injil lah saudara dan saya, kita orang berdosa yang tidak memiliki kebenaran, yang seharusnya dihakimi oleh Allah yang benar. Tetapi kita sekarang boleh dijadikan benar di dalam Yesus Kristus. Allah melihat kita, menjadikan kita sebagai orang benar hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Saudara, jadi di sini kebenaran yang dimaksud dalam ayat 17 bukan ganjaran hukuman keadilan Allah, tetapi kebenaran yang dikaruniakan kepada kita sehingga status kita menjadi orang benar. Kebenaran ini adalah tidak lain sebenarnya adalah berangkat dari kasih setia Tuhan terhadap janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Kasih setia Tuhan itu adalah refleksi daripada Allah itu sendiri, karakter dan siapa Allah itu sendiri, yang adalah kasih dan penuh dengan kebajikan. Saudara, hari ini kita hidup sebagai orang percaya. Kita pun juga menghadapi situasi kondisi yang pada prinsipnya sama dengan Paulus dan gereja Tuhan pada abad pertama, di mana Injil akan selalu dilihat sebagai sebuah berita yang absurd, yang tidak masuk akal, yang menjadi sandungan, yang bersifat menyerang atau ofensif. Kenapa? Karena waktu kita memberitakan bahwa Injil itu diperuntukkan bagi orang berdosa, seringkali orang merasa, siapa kamu bisa mengatakan saya orang berdosa? Saya orang
macam-macam, saya nggak buat jahat, nggak buat kriminal. Kok saya dibilang orang berdosa, saya harus bertobat? Saya orang baik loh. Ya, saya di masyarakat itu banyak memberikan sumbangsi. Ya, saya berbagian di dalam banyak pekerjaan-pekerjaan sosial. Kok saya dibilang saya orang berdosa? Jadi bagi dunia, Injil itu seringkali menjadi satu serangan. Kenapa? Karena manusia yang berdosa itu adalah manusia yang pada hakikatnya adalah selalu ingin mendirikan self-righteousness. Mendirikan kebenarannya sendiri. Sehingga waktu Injil dikabarkan bahwa tidak ada kebenaran manusia yang berlaku di hadapan Allah yang bisa membawa manusia berdiri di hadapan Allah. Hanya kebenaran Allah. Manusia nggak terima. Ego, keberdosaan, dan self-righteousness manusia akan selalu melawan dan melihat Injil itu sebagai sebuah serangan. Banyak orang bilang, enak amat jadi orang Kristen, cuma tinggal percaya doang masuk surga. Nggak masuk akal. Karena bagi mereka untuk bisa masuk surga itu harus apa? Harus berupaya dong. Harus banyak berbuat baik dong. Harus banyak berbuat amal dong. Masa enak amat tinggal percaya doang? Nggak masuk akal. Saudara, sampai hari ini seperti itu. Tapi justru disitulah Paulus katakan, aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Injil tanpa salib bukan lagi Injil. Saudara dan saya, hari ini kita sudah mengalami kuasa penyelamatan Allah yang kuat itu. Sejak dari awal mula gereja ada. Injil melahirkan gereja. Injil mengubah kehidupan manusia dan dunia. Saudara dan saya hari ini, hidup kita telah seperti saat ini menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang mengalami pekerjaan pembaharuan Allah oleh karena Injil. Pikiran, hati, hidup kita. Sekalipun Injil itu juga terus bekerja di dalam hidup kita. Dan kita juga terus menghidupinya. Tapi hari ini saudara dan saya yang percaya, kita boleh ada itu karena Injil yang telah mengubah hidup kita. Dari orang-orang yang tidak punya harapan, menjadi orang yang tahu kita punya harapan yang pasti. Menjadi orang-orang yang akan dihakimi oleh murka Allah dan menerima hukuman atas dosa. Menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dan belas kasih Tuhan. Bahkan kita menerima janji-janji Tuhan, baik untuk hidup hari ini maupun yang akan datang. Di tengah kondisi pandemi yang memburuk saat ini, bukankah kita justru sebagai orang yang mengaku percaya, kita harus lebih menyadari kita membutuhkan kabar baik itu. Kabar baik itu bukan hanya kita perlukan waktu kita belum percaya. Justru ketika kita sudah percaya, kita perlu terus-menerus mendengar kabar baik itu, saudara. Karena kita tahu dunia ini akan selalu memberikan kabar yang buruk. Saudara mau berharap kepada dunia, saudara akan selalu kecewa. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh bersifat kekal dan tetap yang kita bisa harapkan dari dunia ini untuk diberikan kepada kita. Semua hanya sifatnya sementara. Walaupun kita tahu saudara pandemi ini juga pasti juga akan berlalu. Tapi dunia ini, saudara dan saya, kita juga pasti akan berlalu. Tapi pertanyaannya, saudara, waktu kita berlalu, pandemi ini berlalu, kemana hidup kita? Dan apa yang terjadi dengan hidup kita selanjutnya setelah pandemi? Hanya Injil, saudara, pengharapan kita. Bahwa di dalam Kristus kita tahu hidup kita ini tidak sia-sia. Bahwa di dalam Kristus rencana kekal Allah itu
Tuhan karuniakan kepada kita. Bahwa di dalam Kristus ada hari esok seperti yang lagu tadi kita katakan. Sehingga kita tidak perlu takut, sebab di dalam Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, kita tahu hari esok itu di tangan siapa? Bukan di tangan kondisi situasi, bukan di tangan virus, tapi di tangan Dia yang telah bangkit mengalahkan kematian. Maka saudara, biar kita tidak merasa malu, ya, tetapi kita justru dikuatkan untuk menghidupinya, menghayatinya, dan membagikannya kepada orang lain yang belum percaya. Bahwa mereka pun juga boleh mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan itu di dalam kabar baik itu kalau mereka percaya. Biar ini menjadi satu dorongan kita dan persiapan kita sebelum kita memasuki program 40 Days of Gospel pada bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu, Injil-Mu, boleh sekali lagi kami dengar. Boleh sekali lagi kami sadari, kami pahami, kami yakini, kami banggakan. Yang mendorong kami juga untuk rindu membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya. So, kami tahu ya Tuhan, dunia ini membutuhkan kabar baik. Tidak seorang pun yang tidak membutuhkannya. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Martin. Saat ini kita akan meresponi firman yang sudah kita dengar bersama, sambil nanti persembahan juga akan diberikan di hadapan layar Bapak Ibu. Ada barcode ataupun ada nomor rekening yang bisa Ibu Bapak transfer ke rekening gereja. Baik, sambil nanti persembahan akan dijalankan, kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Kau ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bisa berbakti, beribadah bersama-sama dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan
Engkau mau pakai akan persembahan-persembahan ini melalui pengurus di gereja ini agar dapat dipakai untuk memperluas akan kerajaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menekan berita pengembalaan. Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita masuk di minggu yang kedua bulan Juli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karyanto dan akan kita lihat apa yang Paulus lanjutkan di dalam perikop selanjutnya mengenai kondisi orang-orang secara umum ya yang hidup di dalam dosa dan bagaimana Injil itu memiliki korelasi ya dengan kondisi orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Saudara, kemudian hari ya sebelumnya ya. Jadi selama kondisi memang masih belum memungkinkan, sementara memang kita lakukan sepenuhnya ibadah secara online. Dan tentu kita akan melihat perkembangan dan kita berharap saudara supaya situasi ini tidak semakin memburuk ya, dan kami akan terus update saudara ya mengenai pelaksanaan ibadah kita ya, dan kita berharap supaya bisa onsite kembali. Saudara, hari Rabu, setiap Rabu malam jam 7, saudara mari kita bersatu di dalam doa melalui kebaktian doa live streaming melalui channel YouTube kita ya. Saudara, kemudian juga hari Jumat ada persekutuan Komisi Wanita jam 10 pagi ya, mengajak para kaum wanita untuk bisa bersekutu bersama-sama melalui channel YouTube kita juga ya, GKI Gading Serpong. Nah saudara, dalam minggu ini saya mengingatkan kembali dan mengajak jemaat-jemaat untuk setia dan bertekun di dalam persekutuan. Nah, persekutuan kelompok kecil kita akan dilaksanakan dalam minggu ini ya, saudara bisa melihat mulai dari awal. Sekali lagi boleh, Matius itu hari Jumat ya, hari Jumat jam 6, kemudian Markus hari Jumat jam 7, Lukas hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 7 ya. Baik, kemudian Filipi hari Jumat ya jam 6:30, kemudian Yohanes itu 1 dan 2 sama ya, hari Sabtu. Mungkin ini ada penyesuaian, sepertinya hari Jumat ini ya, Yohanes hari Jumat juga, karena Sabtu ada seminar. Baik, kemudian Kisah Rasul dan Sabtu juga ya, kemudian hari Jumat Roma ya. Baik, selanjutnya Korintus hari waktu pertemuan jam 2 ya, jam 2. Baik, saya kira mungkin ini perlu ada penyesuaian nanti ya, Galatia dan juga yang terakhir tadi Filipi. Nah, saudara, hari Sabtu ini saya mengajak kita semua jemaat yang sudah mendaftar untuk 40 Days of Gospel mengikuti satu seminar persiapan melalui Zoom ya, jam 5 sore dengan tema What and Why the Gospel Really Matters. Ya, apa dan kenapa Injil itu begitu demikian penting. Saudara, seminar ini kita adakan sebagai satu persiapan ya untuk mengantar kita memasuki program bulan Agustus. Jadi melalui Zoom saudara bisa mendaftar melalui nomor yang ada di screen ya, baik itu nomor WhatsApp ya, ada Pak Ahyong di situ, panitia pendaftaran, ataupun juga melalui staf tata usaha gereja. Atau saudara bisa melalui bit.ly/webinar GKY GDS ya. Ini free ya. Tapi saudara perlu mendaftar. Ya, pembicara Pendeta Yakub Tri Handoko. Jangan lewatkan saudara, ini akan memberikan satu wawasan dan pemahaman pengupasan yang sangat baik untuk kita bisa semakin dipersiapkan sebelum memasuki program bulan Agustus ya. Baik, kemudian saudara mengajak kita kembali semua yang belum mendaftar ya, untuk secepatnya.
Dan Apa? ikut 40 Days of Gospel nggak? Itu yang diiklankan di YouTube tuh. Yang ada Pak Martin, ada Pak Yudi tuh yang ini, yang kasih ajakan. Bagus tuh. 40 days lagi, 40 days lagi. Iya, 40 Days lagi. Saya nggak ikut dulu lah. So lulus kita. So lulus. Sekolah kapan? Lulus kapan? Kita selulus. Gini Dan, kali ini tuh berbeda. Kita mau belajar tentang Injil dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita so tahu itu. Jadi so tahu. Nggak usah begitu-begitulah. Kita so rajin ibadah. So rajin ikut persekutuan doa. Rajin ikut ambil bagian di pelayanan-pelayanan yang lain. Persembahan, kita tidak pernah absen. Kita kasih persembahan perpuluhan, persembahan buat pelayanan sosial, kegiatan sosial, persembahan ini, persembahan itu. Kita kasih, tidak pelit kita. Jadi menurut kita, sudah sebaik kita hidup ini sebagai orang Kristen. Jelas. Jadi begini Dan, itu semuanya baik, tapi kita itu perlu semakin dalam lagi mengenal Tuhan. Makanya 40 Days ini diadakan supaya apa? Supaya bersama-sama dengan jemaat semua nih ya, kita semakin kenal Tuhan, hidup kita berbuah dan senengin Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Iyalah, masa senengin saya? Menurut kita ini, Tuhan tuh sudah senang lihat kita hidup ini. Kita tidak macam-macam, tidak bikin jahat pak orang. Nyanda rupa tuh, ngan atau tuh sesjul itu. Oh, Jul. oh iya. Aduh. Gang sebelah kan? Iya tuh. Dia itu satu kompleks ini so tahu dia, biang rusuh. Dorang dia panggil dia tuh Judas dan Jutek dari gua hantu. Provokator. Aduh, so ada dia tuh biang keributan. Ada keramaian di sini, ada keributan. So dia tuh narasumber. Aduh, memang betul. Betul. Kan Anda percaya? Siapa? Jangan bilang ke dia, jangan bilang. Iya, orangnya datang. Tadi ya, dia. Bilang, Aduh, bikin apa lagi di sini? Pagi, Bapak-bapak, saya tadi lewat nih, gue lihat Pak Teo sama Pak Suparno lagi nongkrong di sini. Oh, biasa pagi-pagi pandemi ya. Asik bener ya. Nih, gue bawain bakso goreng. Waduh, makasih. Makan nih. Aduh, repot-repot. Boleh nih. Gitu doang. Dikit maksudnya makasih repot-repot. Ntar gue beliin lagi kalau kurang. Sip, makasih. Makan nih. Mau kemana ini? Aduh, gue mau ke rumah Bu Santi tuh, yang nomor 3. Kenapa? Jatuh dia dari motor. Bujul apain? Orang jatuh sendiri dari motor. Nggak bisa bangun. Sekarang kan dia kan tinggal sama emaknya doang tuh yang udah nenek-nenek. Iya. Ini kan udah nggak ada. Kasian banget Masih ya. kecil-kecil nggak ada yang ngasih makan. Nih gue mau bawain makanan buat dia. Aduh, baik banget Bujul. Iya. Udah ya, gue pergi dulu. Ya udah, hati-hati ya. Bu, mau tanya, ikut 40 Days of Gospel nggak? 40 Days of Gospel. Oh, yang di gereja tuh yang kemarin diitin. Oh, ikut dong. Masa gue nggak ikut? Nah, gitu Yang lo kemarin aja gue ikut. Aduh, tuh acara bagus banget. Banyak berkat loh gue ikutin acara kayak gitu. Bener, ngikutin acara-acara kayak gituan bikin gue tuh jadi orang yang lebih baik lagi. Oh, pantes ya. Bagus. Suparno, Iya. Kayaknya iya ikut bu. Ya udah, Pak Teo, Pak Suparno. Oh iya. Hati-hati. Ya hati-hati ya. Yuk. Kepleset, awas nyemplung kalau benar. Oke, siap. Siapa tuh Jul bisa berubah begitu ya? Padahal dulu tuh dia tidak pernah akur dengan tetangga-tetangga sini. Kenapa ya? Kok sekarang dia mau tolong tuh orang-orang, tolong tetangga. Kenapa? Nah itu dan yang namanya naik kelas, mengenal Tuhan, hidupnya berubah, jadi orang yang senengin Tuhan tuh kayak begitu. Itu karena ikut 40 Days kemarin tuh, 2 seri. Oh begitu. Mau ikut? Ya, atau enggak lagi nih? Ikutlah. Nah, masa tuh Jul yang Judas Jutek aja naik kelas, kalau kita enggak kayak naik kelas. Sip. Jadi kita sama-sama ikut nih. Oke. Top. Tos. Jadi bagaimana? Anda mau naik kelas? Ayo ikut 40 Days of Gospel tahun ini. Kalian perlu disampaikan bahwa
Sebelumnya kita merencanakan program ini kita laksanakan secara onsite. Namun karena memang situasi seperti ini yang tidak memungkinkan, panitia sudah mengatur supaya kita bisa menjalankan ini secara online. Jadi saudara sekalian, bagi saudara yang masih belum mendaftar, ini kesempatan yang masih tersedia bagi saudara untuk secepatnya mendaftar, ya. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, saudara, ada satu berita duka, almarhum Bapak Allen Lautalen, ya, telah berpulang ke rumah Bapak di surga hari Minggu kemarin dan sudah dikremasi hari Rabu, ya. Kita memohon Tuhan menguatkan untuk Ibu Anggi dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami di akhir ibadah ini datang kepadamu membawa permohonan doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat-saat ini mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga, oleh kekasih-kekasih mereka. Tetapi kami juga belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada di dalam kendali Tuhan dan ada untuk kebaikan kami. Untuk Pak Allen yang sudah Engkau panggil, dia sudah bersama dengan Engkau. Kiranya penghiburan-Mu menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat juga yang sakit, yang Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami berdoa untuk yang sakit, yang masih dalam proses penyembuhan. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan kuatkan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kondisi situasi Indonesia. Mohon belas kasih dan anugerah Tuhan dalam masa-masa PPKM ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong agar angka penularan boleh diturunkan dan boleh semakin menurun. Tuhan memberkati segala hal yang terus dilakukan untuk proses percepatan vaksinasi. Juga Tuhan menolong untuk setiap tenaga kesehatan yang begitu mungkin dipenuhi oleh orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Tuhan beri kekuatan ekstra. Kami berdoa juga untuk sentra-sentra vaksin yang ada di GKY, baik di Pluit, dan juga rencana untuk minggu ke depan ini akan mulai di BSD. Mohon kasih karunia Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang melayani di dalam sentra-sentra ini. Untuk para relawan, untuk para vaksinator, Tuhan berikan perlindungan ekstra, kekuatan supaya mereka terus bisa melayani dan sehat. Kami menyerahkan Tuhan semua doa permohonan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah, kemurahan, kasih dari Allah, damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, dicurahkan kepada saudara semua hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.